Halo semuanya, pernah nggak sih lihat data atau info di mana-mana terus jadi bingung? Ini beneran bisa dipercaya nggak ya? Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal bongkar tuntas dua pondasi utama yang bikin sebuah riset itu jadi kredibel. Yuk kita mulai. Setiap hari, kita tuh kayak dihujani survei, studi, statistik, macam-macam lah. Pertanyaannya jadi simpel tapi penting. Gimana caranya kita misain mana riset yang beneran kuat dan mana yang ya cuma kelihatan keren aja? Jawabannya ada di dua konsep kunci yang akan kita bedah bareng-bareng. Oke, jadi gini. Supaya kita bisa percaya sama hasil sebuah riset, kita harus ngerti dulu gimana kualitas riset itu diuji. Ini bukan cuma soal ngumpulin data sebanyak-banyaknya, tapi lebih ke memastikan data yang kita kumpulin itu emang beneran berkualitas. Ada dua fondasinya, kita lihat yang pertama dulu ya. Konsep pertama namanya validitas. Coba deh, anggap aja ini pilar akurasi atau ketepatan. Pertanyaannya sederhana, apakah alat ukur yang kita pakai itu benar-benar ngukur apa yang emang mau kita ukur? Udah tepat sasaran belum? Jadi gampangnya gini nih, validitas itu soal mastiin alat ukur kita, misalnya kuesioner, itu benar-benar nanyain hal yang mau kita ukur. Kalau kita mau ngukur kepuasan pelanggan, ya pertanyaannya harus soal puas atau nggak puas. Jangan malah melenceng nanyain soal loyalitas atau hal lain. Intinya, harus tepat sasaran. Itu kata kuncinya. Nah, ini analogi yang pas banget buat ngegabarinnya. Timbangan berat badan itu, ya jelas, valid banget buat ngukur berapa kilogram berat kita. Tapi, kalau kita nekat pakai timbangan yang sama buat ngukur tinggi badan, ya jelas nggak valid kan? Alatnya salah buat tujuan itu. Sesimpel itu sebetulnya. Oke, pilar pertama beres. Sekarang kita lanjut ke pilar kedua, reliabilitas. Kalau tadi validitas itu soal ketepatan, nah reliabilitas ini soal konsistensi atau keajegan. Maksudnya apa sih? Gini, kalau kita ngukur sesuatu berkali-kali, pakai alat yang sama, di objek yang sama, hasilnya tuh harusnya stabil, nggak jauh beda. Mau diukur pagi ini, besok pagi, atau lusa, hasilnya harus konsisten. Inilah inti dari reliabilitas. Kita balik lagi ke contoh timbangan tadi. Bayangin kamu nimbang sekarung beras. Timbangan pertama hasilnya 5 kg. Kamu angkat, taruh lagi, timbang lagi, hasilnya 5 kg lagi. Coba sekali lagi buat mastiin, tetap 5 kg. Nah, itu artinya timbangan kamu reliable, hasilnya konsisten, dan bisa diandelin. Oke, sekarang kita udah kenalan sama dua jagoan kita. Validitas, si tepat sasaran, dan reliabilitas, si konsisten. Tapi, mereka ini nggak bisa kerja sendirian. Mereka itu ibarat duet maut yang nggak terpisahkan dalam penelitian yang berkualitas. Mungkin ada yang kepikiran, emang harus dua-duanya. Salah satu aja nggak cukup. Apa jadinya kalau sebuah riset cuma punya salah satunya? Valid aja atau reliable aja? Jawabannya tegas banget. Iya, wajib harus dua-duanya. Tanpa kombinasi keduanya, hasil penelitian bisa jadi bias, nggak akurat, dan ujung-ujungnya ya nggak bisa kita percaya. Mereka ini standar emasnya riset kredibel. Nah, di sini kita bisa lihat kenapa mereka harus sepaket. Lihat yang kiri ya, reliable tapi nggak valid. Bayangin aja timbangan rusak yang angkanya mentok di 5 kilo. Mau nimbang apa aja ya 5 kilo terus. Konsisten kan? Iya, konsisten salahnya. Sekarang lihat yang kanan, valid tapi nggak reliable. Timbangannya sih akurat, tapi angkanya loncat-loncat sendiri. Kita timbang barang yang sama, hasilnya bisa 4 kilo, terus 6 kilo, terus 5,5 kilo. Bikin pusing kan? Nah, dua-duanya ini masalah. Makanya validitas dan reliabilitas itu harus jadi satu paket, nggak bisa dipisah. Oke, ini mungkin kedengarannya akademis banget ya. Terus pentingnya buat gue apa? Eits, jangan salah. Ngerti soal validitas dan reliabilitas ini dampaknya langsung ke kita loh, sebagai orang yang tiap hari nerima informasi. Yuk kita lihat kenapa. Pertama, ini soal akurasi. Biar kita yakin data yang kita baca itu beneran gambaran nyata, bukan karangan. Kedua, ini bisa mengurangi bias, alias kesalahan-kesalahan sistematis yang bisa bikin kita salah ambil kesimpulan. Dan yang paling penting, ini semua soal membangun kredibilitas. Jadi kita bisa pinter-pinter milah mana nih hasil riset yang layak kita pakai buat ngambil keputusan. Terus, gimana para peneliti mastiin dua hal ini terpenuhi? Mereka nggak cuma kira-kira loh. Sebelum kuesioner atau alat ukur disebar luas, mereka wajib melakukan serangkaian tes statistik dulu. Namanya uji validitas dan uji reliabilitas. Biasanya diuji coba ke sekelompok kecil responden dulu. Ini langkah krusial buat mastiin alat ukur mereka itu solid. Jadi, setelah kita ngobrolin semua ini, lain kali kamu baca hasil survei atau penelitian, coba deh jangan langsung telan mentah-mentah kesimpulannya. Coba iseng tanya di dalam hati, cara ngukurnya udah valid belum ya? Terus hasilnya kira-kira konsisten nggak ya kalau diulang?
Dengan 2 pertanyaan simpel itu, kamu udah selangkah lebih maju jadi pembaca informasi yang jauh lebih kritis. Keren kan?